Maknanya nabi Bapak Ibu rahmatullah, lamun terjaga sembahyang sunat, otomatis akan terjaga sunat. Jadi mungkin kan sunatnya tok terus tadi gawe seperti arahnya dengan mana? Ya otomatis niki terjaga seperti lamun jaga sunat. Lagu lamun terjaga sunat apalagi seperti berarti dia mau bersunat. Padahal kerja sendiri mau bersunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Syukur alhamdulillah. Wa ta'ala ta'ala wa ma'amina wa yasadillatina wa bi'amina wa nurashayina wa shaykhina wa nurahakun alina wa man asla ilayna wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat syahidana al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullahaladzim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Subhanallahu alazim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Fa'amilu bil a'mali shalihat fasatakunu fitan faqiqa'in lil muslim ismuhu wabil mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa sulul kafir yami'u lahu ja'amal bilakin wa qa'idhan masalah al-qaraqan yang disluki ilma sa'allahu lahu tariqan ila jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta dari jamaah salat maghrib dan zakat Allah. Ngiring dahulu kami selalu dan senantiasa berbarang-barang bersyukur. Bolehnya juga sida Allah Subhanahu wa taala sisa menghijab dan iki berbagai macam nikmat. Sampai saat nanti ini selalu yang sampean masih terteja nikmat hidup sudah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Lebih dengan ditemani alhamdulillah bahwa para hadir di tahun secara kuliah ini dalam rangka wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Dalam rangka tafaqquh fid din. Dan ini salah satu bukti daripada sayangnya
yuridu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah hendaki kebaikan buat dirinya, maka dia diberikan kepahaman atas agama. Hadirin rahimahullah, di samping itu tak lupa kita berselawat kemudian kita minta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berselawat tiap tidur, tiap malam, tiap waktu, tak terlupa baca selawat. Dengan Nabi adalah manusia si paling berjasa, sebab dia mengetahui Allah Ta'ala, sebab Nabi yang mengetahui dengan beribadah. Kemudian di Arab dan berjasa oleh Rasulullah. Jasa Nabi ini di dunia akhirat, jasa dari dunia sekali beliau yang mengenalkan kita Islam, beliau yang mengembalikan kita dari kesyirikan menuju tauhid dan iman kepada Allah. Di akhirat nanti beliau tidak akan pernah redha sebelum kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan memberikan syafaat. Maka karena kuat-kuat membaca salawat di samping keamalan sunnah Nabi dalam kehidupan. Ibu kira baca selawat? Kira baca selawat atau gendeng selawat? Mengenai selawat, insya Allah dalam buku buat membaca selawat. Selalu yang sampean di antara amalan sindikna dan ketolak sudah Allah, selawat dan baca Al-Quran. Amalan-amalan selain ini sembahyang dan teriak di belakangnya, puasa dan teriak, sedekah dan teriak, dia terima semua. Tetapi dalam selawat akan sambil menjorak, dalam selawat tetap dia sambil kepada Allah. Itu utama selawat. Kemudian sampean malaikat mampu menghitung jumlah tetesan air hujan. Dan malaikat ini tidak mampu hitung pahala dengan baca salat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berselawat dalam kehidupan. Masyaallah muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah-perintah Allah secara dalam kehidupan meninggi, arah perintah-perintah kita terkenal kita untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bermandi. Jadi hadis qudsi ini beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini terbukukan dalam satu mushaf. Namun hadis qudsi ini pada waktu-waktu tertentu turunan sudah Allah kepada malaikat Jibril, kemudian sampai ke Rasulullah. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Allah, maknanya dari Rasulullah SAW. Maka sebuah waktu ini dia sudah Allah dalam hadis qudsi berfirman, salasu pada sudah Allah, man hafaza alaihinna fahuwa waliyul li haqqan, wa man dayya'ahunna fahuwa aduwwul li haqqan. Apa kenanya dalam pembahasan kita telu perkara seringkan saya untuk meninggalkan ingatan. Telu perkara saya jaga si telu perkaranya, maka sungguh dia wali yang sebenarnya, wali Allah. Jadi wali secara wali ini hadirnya memang Allah. Kita dalam disebut wali kadang-kadang si tahu kelep di luar, gak baik tahu kelep, buta tahu kelep. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah ini adalah wali Allah ini orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jika wali Allah sangat segala Allah taala. Maka saya jaga telu perkara manusia Allah, maka dia wali. Wa man daya'una faqad aduwwul li haqqan. Lalu saya sia-sia setelah perkara dia jaga, dia perhatian, maka sungguh dia musuh yang nyata. Alhamdulillah Allah menyatakan musuh. Allah menyatakan musuhnya. Betul-betul harus di sini, Pak. Ingat nama Allah SWT. Jadi intinya setelah perkara ini
Pertama, as-sholat. Selalu sholat menjadi nomor satu. Sholat ini sering kita bicarakan dalam Allah SWT. Sembahyang ini pertama yang sangat-sangat kita disuruh jaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yang berusaha ini tetap sembahyang. Tapi perlu ketingkatan kualitas sembahyang. Bahasa Imam Ghazali di antaranya adalah hudurul ilmi dengan ilmu. Wajib kita memahami kaifiyatus shalah. Kaifiyat atau cara-cara ke dalam sembahyang. Dan kaifiyatus shalah ini termasuk salah satu daripada syarat-syarat sembahyang yang harus kita ketahui. Maka ini pertama situs mutlak pelihara adalah sholat. Sehingga dalam Allah SWT kita pelihara sholat ini mulai dengan senin teman sembahyang, dari istinja kita sudah perhatikan. Sebab umumnya pun bagus sembahyang setengah, dia kena tanpa beristinja, dia kena tanpa harap, dia kena ketolak sudah. Sehingga dalam kita pakai ini selalu terawali sebab Allah. Tapi kalau orang ini bersuci, ini karena Allah, jadi bersuci. Ini termasuk daripada kita memelihara sendirinya sholat. Di dalam kita bersuci ini harus kita mengetahui aib-aib segala dalam bersuci. Aturan-aturan di dalam kita bersuci. Macam najis yang kita sucikan. Ini bagian daripada kita memelihara sholat. Ini sering sudah disampaikan oleh para penduduk kita. Bagaimana kita beristinja, bagaimana kita bersuci, berdoa. Kemudian cara kita menjaga sholat ini termasuk waktu-waktunya. Waktu ini kan ada macam waktunya. Pertama waktu afdal, yang kedua waktu jawaz, yang ketiga waktu tahrim. Si paling utama itu waktu afdal. Waktu afdal ini adalah si malik memang kemudian dahulu. Sehingga kan banyak orang mengatakan yang penting memasuki waktu supaya betul saya sembahyang. Tapi ini namanya waktu jawaz, sekedar mengganggu. Lebih ada orang tambah di waktu tahrim, sembahyang tapi digawe barang haram. Ya, jadi ini waktu tahrim, waktu haram. Kemudian karena saat itu orang-orang penyembah matahari kita sembah dulu, supaya kita orang Islam ini tidak tertasyabbuh, menyerupai, menyamakan diri. Jadi kita termasuk cara-cara kita menjaga sholat, kita jaga waktu. Sholat yang paling afdal itu adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu adalah sholat di awal waktu ini adalah mendatangkan keredaan Allah. Lebih-lebih ibu-ibu kita dalam Allah SWT. Tak kira tunda-tunda waktu sembahyang itu selalu yang ingatkan sampaikan. Saya ingat barangnya mulai tunda-tunda tak sembahyang datang bulan. Ini termasuk melalaikan sholat. Zuhur mungkin jam 12 lebih 4 menit atau lebih 6 menit. Dan pada jam 2 ada sembahyang, ibu-ibu terutama dengan alasan waktu masih belum. Saya sembahyang jam 2 dan seandainya tidak datang bulan sedekman jam 2 ini, sehingga sudah termasuk orang yang melalaikan sholat. Dia tak meninggalkan sholat, memang melalaikan sholat. Dia jemaah waktu teman itu bersih, harus dijamak sholat harus kemarin menjalankan waktu. Ini banyak orang tak paham. Dia tak ada saya sembahyang ini, dia tak ada sebenarnya. Harus dijamak, pira dijamak. Lihat jemaah waktu dia mandi, kemudian asar pertama sholat dia mandi bersih. Dia jadi bersyukur waktu asar, waktu zuhur kemudian dulu lalian terus sampai waktu asar. Namanya menjamak bagi wanita-wanita yang telat waktunya sholat kemudian datang bulan. Jadi betul-betul dijaga. Angkat apa dengan mama? Jika ada lubang ini makruh sembahyang. Tak boleh dengan ini kan? Karena dikhawatirkan boleh datang bulan. Itu yang dikhawatirkan, tidak tertunda-tunda. Ingat ibu-ibu, pada ibu-ibu
Jika sehat jadi tiang. Itu salah-salah dia. Memang maaf, cara pakainya kan udah jelas. Kamu tahu sehingga kamu dengan merayakan sembahyang. Terus tidak ada menunjukkan ngaji apa ilahi sih bercorak, sih apa, sih gawe sini dia. Arba'ah masbiru waktu, bahas. Lebih-lebih kita sangat Nabi SAW ketika beliau sholat menunggu imam sembahyang berjamaah Rasul. Pesannya jamaah. Anggaplah sembahyang sendiri seakan-akan sembahyang terakhir. Misalnya zuhur, maksudnya tidak jamin umur tenang sampai asar. Mikir untuk menambah kerusuhan dia kayaknya sahabat Rasulullah. Anggaplah sembahyang sekedar oleh sahabat itu adalah sembahyang dari terakhir. Saat itu di zuhur dia kedua asar. Jadi pantas kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya pelihara sembahyang ini wali Allah. Dengan sifat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa sembahyang ini amalan si paling pertama dan bertanggung jawab adalah inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatuhu. Iza salat faqad aflaha wa anjah. Wa iza fasalat faqad khaba wa khasira. Wa fi riwayatin iza salat faqad salwa sa'wa 'amal wa iza fasalat faqad fasada sa'wa 'amal. Pergaulan pertama-tama sehingga kita ketuan dan kita hisap erak dan judul kiamat sembahyang dulu. Nah, lamun sembahyang bagus, maka selakuan amal-amal tersebut ini jadi bagus. Sebaliknya lamun sembahyang tadi makna otomatis kena berpengaruh di amal tersebut. Karena sembahyang ini inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang masih kena pasti kena jaga itu dengan pegawai lagi. Sembahyang baju lalu masih kira memperbatur dia temankan sembahyang. Sembahyang baju masih ngakalan dia temankan sembahyang. Allah sendiri katakan sembahyang sekarang mau mencegah itu dengan perbuatan keji dan munkar. Oleh karena nikah di sini Allah SWT memanggil malaikat. Dan mensuah periksa malaikat dan hisab dulu. Maka Allah perintah malaikat. Coba kita pajak dulu. Dirangkit sembahyang sunnah. Jadi sembahyang sunnah ini tidak terlihat ya. Tidak remehan sembahyang sunnah itu. Kemudian kita dengan jaminan sembahyang produk masalah kena segala. Masih duit keberangan, masih duit kebolehan anda, kekhusyuan anda dan sebagainya. Maka sehingga di antara termasuk cara menjaga sembahyang ini, jaga sunat-sunat dalam sembahyang, terutama apabila dia di samping sunat dalam sembahyang ini. Apabila dia tidak dijaga. Sebab Nabi, sebab lalu terkira sembahyang sunat ialah sehingga tanpa kekurangan secara sembahyang ini sembahyang sunat ini si perlu encongnya salam jeritet parang sembahyang kalau kena lalu yang penting sembahyang sembahyang yang penting sembahyang. Jadi ini termasuk cara menjaga sembahyang. Termasuk cara menjaga sembahyang. Sholat sunnah yang mengiringi waktu sholat itu lebih sunat muakkad. Ini selalu yang sampaikan. Muakkad ini jangan sampai kita mudah-mudahan tinggalkan. Ini surat muakkad ini 2 rakaat atau 4 rakaat seniman zuhur. 2 rakaat subuhan maghrib. 2 rakaat sholat isya, 2 rakaat seniman subuh. Ini 12 rakaat. Saya sembahyang jaga sembahyang sunat dan 12 rakaat dalam sejurus gelap. Banallahu qasran fil jannah wasal. Dengan tepian suatu istana di dalam surga. Surga
Istana balik surga balik. Maknanya Nabi Bapak Ibu rahmatullah, lamun terjaga sembahyang sunat, otomatis dengan terjaga sunat. Jadi mungkin kan junatnya tok terus tadi gawe seperti arahnya dengan mana? Ya otomatis niki terjaga super dulu nah jaga sunat. Lagu lamun nanti jaga sunat apalagi seperti berarti dia mau bersunat. Padahal kerja sendiri mau bersunat. Perlu dia dijaga, sebagai sunat dia dijaga. Terus merasa sembahyang tadi kok bagus. Oleh karena itu sudah Allah manikan man hafazu alaihina faqad waliyul li haqq. Saya jaga maka dia ada wali yang sangat dekat dengan Allah. Jadi kita dekat dengan Allah. Makin dari nanti kita dekat dengan pejabat ya Allah bangga. Dekat dengan bupati, dekat dengan gubernur, apalagi dengan presiden. Kadang-kadang lupa membantu. Dengan jaga sholat Allah mengatakan dia rapat dan jaga. Kita kadang-kadang tumpah anda. Jika rapat dengan Allah Taala, no? Dengan rapat dengan Allah. Artinya kamu terayaan sembahyang, misalnya ada bupati, ada gubernur, repot ada senang-senang, yang kesembahyang lagi. Alhamdulillah menjawab mengajar di narang kita. Kita adalah Allah SWT. Jadi ini termasuk cara terjaga sembahyang. Yakni kita jaga waktunya, kita jaga sunnah-sunnahnya, termasuk wiritan-wiritan dalam sembahyang dan pendikiran-wirid. Suatu saat Nabi SAW sambung kita sampaikan, Allah alam ini kalian suatu sahabat dalam Mu'az. Yang Mu'az tahan. Ini lauhi buka ya Mu'az. Kau tidak. Wallahi ini lauhi buka ya Mu'az. Jadi Nabi ini kalian suatu sahabat dalam Mu'az. Sahabat Mu'az ini, wahai Mu'az, tiang bisa masuk. Langsung tertegal si Nabi Mu'az. Dan beliau bersumpah, wallahi, demi Allah masa Nabi. Ya Allah, Nabi ini bersumpah. Dan dia bersumpah dalam yang terkena bersumpah. Namun kita kadang-kadang dengan belajar sumpah. Dia boleh. Namun dia bisa dukuna. Para lalu ngayu bisa ke seni. Si takutnya sebenarnya menjadi bersumpah padahal kita tuh. Namun kelas kita bersumpah. Karena apa? Dia tahu mana sumpah. Jadi, namun si sumpah, namun si paling jadi memang wallahi wa billahi wa Allah. Ini dari sumpah yang paling tidak boleh main-main. Kita pulang. Entah dengan Mekah ini namun kena haram, pada main rendah. Dan mudah-mudahan wallahi tertutup pun enggak ganti kita coba sopan. Namun kena haram itu kan dia bahasa dengan enggak cara kita. Dan mudah-mudahan wallahi demi Allah. Nabi bersumpah. Kalian sahabat ini serang makhluk. Wallahi demi Allah. Tegalnya jurus Rasul. Inni uhibbu la uhibbuka ya Mas. Aku sangat mencintai Muhammad. Sangat lalu sebekangan wahai Mu'az dari sida bahasa Rasulullah. Nih, nega bahasa Rasulullah. Demku berwasiat dari sida. Ndak baik lupa baca setiap selesai sembahyang. Wasiat pun bahasa Rasulullah. Makhluk mukhalafat lamun nanti pegangan Nabi dia mungkin berwasiat sampai-sampai beliau bersumpah. Saat ketika Nabi bersumpah dan mengatakan cintanya kepada Mu'az, lalu maknanya termasuk selesai amalan wasiat ini termasuk yang munsabit, maka kita pun termasuk si tekanan sida-sidana. Bila digugur tekanan Rasulullah, tidak penting. Di situ yang ini karena Allah Rasul dari langsung jadi perkara jeleknya. Kamu lebih kan pada sekepok belajar juga dari. Baik, keterangan Allah. Jadi Rasul bersumpah. Nenek baik lupa wasiat pun baca setiap selesai sembahyang. Nabi wasiat Rasulullah. Masih diingat punya apa dia? Apa nih? Buat Nabi orang wasiat Rasulullah. Nabi. Hah? No,
tidak amalan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba ibu-ibu, kabarkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kaji tulung sama kaji. Adik kaji jadi pajak si tetap mau zikir. Adik kaji jadi pajak si tetap tahu bersyukur. Adik pak kaji jadi pajaknya adik kena baik ibadah si kaji gawe. Jadi kita yang tulung Allah Taala pak dasar jelas lebihkan. Gubernur saya nak kita nikir dia terdengar umum dalam mutan dia tertulung dia tidak nikir termasuk cara kita menjaga sholat. Kita wirid di samping wiridan-wiridan si lain. Allah Taala termasuk waliku, orang yang paling dekat dengan aku. Nabi nikis kedua nikir as-saum puasa, jaga sebelah itu puasa. Alhamdulillah kita puasa lah, kita tetap berpuasa. Dan insya Allah selama tadikin dia narakan semoga dekat-dekat di neraka kita. Pasti dia namai angan tu dia terbani. Jadi kita namanya iman. Walaupun dia neraka kita, dia neraka saksian kita, dia mungkin megah. Artinya dia mungkin batalan puasa kita. Lagu duit dengan sini sadar, dia batal puasa dan lagu pahala puasa dan sibahan. Kurbita karena dia dijaga. Makanya pesan Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Luwe umatku puasa lagu nek narak mau kecuali lapar dan jabedah. Dia lepeh dekat lemak yang paling dulu. Lupa pesan Nabi SAW. Umat kuno puasa laku cuma lelah lapang, lelah bedak. Dia narak pahala maut. Kumbena karena dia jaga. Mbaya dengan si nono. Pertama ibu-ibu Allah dengan silalian sembahyang. Dan karena puasa dia narak pahala puasa. Karena sembahyang merupakan tingkatan si pertama. Rukun Islam si kepira sembahyang ini ibu-ibu. Rukun Islam si kepira sembahyang. Si kedua kan pertama ucapan dua kalimat syahadat. Si kedua sembahyang 5 waktu dalam sejelo sekelum. Puasa rukun kepira ketelu. Menjuluan dua kan ketelu. Juluan sedua. Artinya posisi sembahyang lebih atas dengan puasa. Ia telah lihat otomatis puasa harus mana ini mana kalau tahan. Namun kan nak sembahyang keseleng hidup dari kita. Termasuk puasa kan? Niki. Jadi dengan lalian sembahyang ibu-ibunya, perhatian ibu-ibu deh. Bila tak mau ada dengan puasa sekedar lapor dah, selesai kewajiban. Karena sembahyang ini lebih utama. Dia lebih tinggi nilainya. Ukuran dengan selakuan ibadah selain terima atau tidak sembahyang. Maka Niki termasuk dengan sindik mau pahala dengan puasa. Lalu meroyek bulan puasa kadang-kadang bukan istirahat itu. Pares mau pengurus penduduk mulai beragama. Puasa sampai asar 62 pada jam 40. Datang balik ke lahan induk maghrib berbuka min aman. Zuhur asar kelolosan. Lelah doang kayak duit dengan semua melapak bedak pada di rumah. Mungkin kesempatan ketinggalan. Kita nama Allah semakin ada. Maka puasa dikit termasuk harus terjaga. Jadi pertama senyababan dengan sedang pahala puasa, lalu puasa dan dikijak. Nah karena tidak batal, pahala dan sebatal. Yakni larian sembahyang. Kemudian si kedua, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dengan si berbuka isi barang haram. Dia nak kena puasa ini, artinya dia mau ada. Lalu dia tangguh dia puasa. Tetap dia diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Lalu
karena ia berbuka isi barang haram, maka telang pahala puasanya. Beli buduan 1 kilo, Dikman terlalu wah berikan diri pada siap kan dulu berbuka telang pahala puasa. Telang pahala puasa. Kemudian dia haram, dia mantap ya wah berikan diri. Atau misalnya dagang negaranya dagang beras, dagang kopi, kerang kopi, pas jadi contoh dengan ibu kita nimbang dengan beli sekilo dan meneman keluar masih kecuek, jauh kurang masih beratan dikurang langsung mengisi ya. Bayar no kalau beli sudah bagus, maka kita kena pahala puasa harus tapi ini kata Allah SWT. Nikna mau pahala puasa dengan si gawe itu gara-gara yang berbuka isi barang bahkan subhat pun harus harus kita tinggalkan. Secara subhan itu kan ma bainal halal wal haram. Terkena haram dia, terkena halal dia. Liwat yang berusaha milik kuat batur dia ternyamur dan jauh mulia pihak penting atau kurang-kurang. Ini semuanya ganggu dalam secara hukum. Tetapi masih sah bersalahan. Terkena halal dia, terkena haram dia. Ini karena subhan. Tapi Nabi mengatakan batal subhan. Hati-hati terhadap barang subhan. Biasa subhan ini misal marah ini, nikah halal, nikah haram. Subhan itu lete tahu, nek jangan sampai haram, dah boleh dia kan haram tak. Pada sekali bahasa Nabi kita ibaratnya saudara marah dengan ngarah di boni di kepengsal, maka dengan artinya kepengsal dengan subhan ini dengan di haram. Pokok dari jelas hukumnya lah haram subhan ini ngeram-ngeram. Allah, semoga Allah pelihara. Maka kita jaga, tidak sampai batal atau halal puasa. Karena sebelah puasa kan jaga kita berbuka, jaga sembahyang. Kemudian termasuk simbatalan halal puasa ini iur kerantai batu lebu. Kita ada ghibah. Al ghibah itu asyaddu minaz zina. Ghibah no, ia lebih belik dosa dan ketimbang dengan berzina. Padahal berzina no dosa syarat berzina no ampun bebas dengan dosa. Ibu bapak orang itu harus terjam di dalam Al-Quran, harus terjilid mi'ata jaldah dengan 100 kali jilidan. Artinya jilid ini kita tampos ketahuan di lapangan setengah terus terampos di lapangan masyarakat. Ya penebus zina, penebus dosa zina. Tampos yang dilakukan masyarakat pokok 1 sekali yang tampos, nah lonyok pokok atau nanti mati yang penting 1 sekali belum bebas dengan dosa. Tetapi ghibah niki masih lebih boleh dosa ketimbang berzina, sehingga dia termasuk yang membatalkan pahala puasa. Bahkan dalam riwayat lain dia sekedar pahala dan batal, langsung puasa dan jadi batal. Langsung puasanya jadi batal. Karena ini pernah terjadi zaman Nabi SAW berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Saya ini kita terkelek sini Allah dalam ayat itu. Karena selama kita mengucapkan kalimat syahadat, kita berhak terkelek dengan beriman. Yang terkelek yang berusaha sini Allah. Kemudian waktu terkelek langsung ke badan. Badan ini larangan. Ijtanibu katsiran minaz zanni. Jauhi ndak baik gawe. Jauhin tak baik gawe siaran keren iur
lengan batu lip mudin. Kita nanya di bawah, deh